Jadi seperti yang tadi kita bahas di sharing kali ini, yaitu share informasi yang lagi happening, apa sih jaminan kehilangan pekerjaan, dan kaitannya dengan kami adalah karena kami dalam hal ini melakukan konseling, menjadikan jatah konseling dalam sebuah sesi di JKP. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yeni Narulita Anggraini. Kebetulan saya bertugas di bagian penempatan tenaga kerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Buat teman-teman yang nanti misalnya ada ini kok cari bikin akun seperti apa, ini seperti apa, silahkan bisa hubungi kami. Tidak hanya saya, rekan-rekan saya di sini banyak, dan insya Allah kami akan membantu sebisa kita, karena bagaimanapun setiap kewenangan itu pasti berbeda, ya. Ya, baik. Yang akan kita bahas pagi ini apa aja sih? Jadi yang akan kita bahas pagi ini seperti juga di flyer, bahwa kita akan membahas tentang pertama sekilas tentang program jaminan kehilangan pekerjaan. Dasar aturannya seperti apa, kemudian JKP itu untuk siapa, karena bisa jadi saya sama-sama di PHK, tapi kok saya nggak dapat JKP. Nah, kita akan lihat siapa saja yang bisa dapat JKP. Kemudian manfaat dari JKP. Di sesi berikutnya kita akan sedikit ngobrol terkait dengan, aduh mohon maaf, ini kliknya nggak bisa balik ya. Ya, tentang bagaimana cara mendapatkan program jaminan kehilangan pekerjaan. Karena pasti ada teman-teman yang mau ngiru sendiri caranya seperti apa. Kemudian kalau kalau ini nih sekarang biar perusahaan yang fasilitasi ya. Kalau perusahaan yang fasilitatif nanti seperti apa. Kemudian berikutnya kita akan sekilas mengenai akun siap kerja. Karena bagaimanapun teman-teman tidak akan bisa menarik JKP kalau teman-teman itu belum memiliki akun siap kerja. Operasionalnya mengoperasikannya seperti apa sih? Karena akun ini akan dipakai untuk menarik manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita mengakses manfaat kelanjutannya. Jadi jangan sampai Anda diuruskan klaimnya cuma dapat sekali. Kok suaranya masih bisa terdengar ya? Masih ya. Masih. Dapat sekali, tapi ternyata hari berikutnya atau bulan berikutnya nggak dapat. Nah, ini ada sedikit kita kasih, ini juga informasi yang kita dapat dari teman-teman yang sudah pernah mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sekilas saja, kalau dasar aturan JKP itu pada dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi memang ini programnya baru ada di tahun 2002, baru ditetapkan di tahun 2021. Kemudian JKP itu apa sih? JKP itu, mohon maaf ada sedikit gangguan. JKP adalah jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, pelatihan untuk pekerja dan buruh yang mengalami pemutusan kerja atau PHK. Kemudian siapa yang mendapatkan JKP? Jadi siapa aja sih yang mendapatkan JKP? Yang jelas yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian usia capaiannya memang belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta. Nah, ini yang kadang jadi sebuah pertanyaan nih. Pekerja pada perusahaan penerima upah pada skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program. Jadi, program JKP tidak akan didapatkan oleh karyawan yang perusahaannya itu tidak mengikutkan 4 program. Jadi dia kerja di perusahaan besar kategorinya, tetapi perusahaan itu tidak mengikutkan karyawannya di 4 program, JKK, JKM, JHT, dan JP, maka otomatis karyawan tersebut tidak akan mendapatkan hak atas program jaminan kehilangan pekerjaan.
Atau pada perusahaan berskala kecil mikro, tapi perusahaan itu tidak mengikutkan 3 program JKK, JKM, JHT. Jadi memang penting sekali buat teman-teman tahu ya, yang bisa mendapatkan program JKP itu adalah teman-teman karyawan yang perusahaannya memang telah mengikutkan karyawannya di 4 program JKK, JKM, JHT, dan JP untuk perusahaan besar, dan JKK, JKM, dan JHT pada perusahaan skala mikro dan kecil. Kemudian terdaftar sebagai penerima upah pada BPJS Kesehatan. Jadi bisa jadi nih, kok teman saya atau saya kok nggak dapat JKP ya Bu? Padahal saya masuk perusahaan nih, misalnya, mohon maaf ya, saya nyebut merek ya. Misalnya saya sama-sama karyawan SJI nih Bu. Saya juga diikutkan JKK, JKM, JHT, dan JP. Tapi kok saya nggak dapat JKK? Bisa jadi karena BPJS kesehatannya, BPJS kesehatannya itu masuk PBI mboten atau bukan penerima bantuan tidak. Kalau kok BPJS kesehatannya masuk ke PBI, itu otomatis JKP-nya tidak akan bisa tertarik. Jadi yang bisa mendapatkan selain sudah punya 4 program juga yang BPJS kesehatannya bukan PBI. Dan masih ada satu lagi yang mungkin belum tertulis di sini, bahwa sudah ikut pada program itu minimal 12 bulan berturut-turut. Nah, apa aja sih yang didapatkan dari jaminan kehilangan pekerjaan ini? Jadi di jaminan kehilangan pekerjaan ini, Anda bisa mendapatkan yang namanya manfaat uang tunai. Saya yakin nih, kebanyakan teman-teman nih kalau yang dilihat pertama kali dapat berapa sih gitu ya. Kalau dapat manfaat uang tunai ini diberikan selama 6 bulan ya, teman-teman ya, diberikan selama 6 bulan. 3 bulan pertama Anda akan dapat 45%, kemudian 45% dari gaji ya. Kemudian 3 bulan selanjutnya dapat 25%. Jadi 3 bulan pertama 45% gaji, 3 bulan berikutnya 25% gaji. Totalnya hanya berupa 6 bulan bantuan uang tunai. Syaratnya apa? Sudah mempunyai akun siap kerja tentunya, yang setia saya aturkan, sudah mengajukan laporan PHK, kemudian punya surat keterangan siap bekerja kembali. Surat keterangan ini apa? Suratnya bikin sendiri kok. Kemudian memiliki rekening bank atas namanya sendiri. Kemudian manfaat berikutnya adalah konseling. Jadi nanti Anda akan dalam JKP ini ada manfaat yang namanya konseling. Konseling ini berupa asesmen diri, kemudian layanan konsultasi tentang asesmen atau perencanaan dan informasi dunia kerja. Manfaat berikutnya, Anda bisa mendapatkan pelatihan kerja dari sistem ini. Jadi kalau teman-teman yang dulu pernah dengar prakerja, ya. Nah kalau yang dulu pernah dengar prakerja, hampir sama nih, hampir sama, ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan pelatihan kerja, mengembangkan kompetensi kerja, harapannya apa? Untuk upskilling maupun reskilling. Jadi peserta JKP nanti harapannya bisa mempunyai keterampilan baru dengan pelatihan tersebut. Jenis pelatihannya bisa webinar, bisa offline, bisa blend. Tapi kebanyakan masih dilaksanakan secara webinar. Nah, kemudian jadi saya ulang lagi ya. Ada tiga manfaat, yaitu manfaat uang tunai, kemudian konseling, dan yang ketiga adalah manfaat pelatihan. Kemudian seperti materi yang saya sampaikan adalah yang paling penting adalah caranya mendapatkan JKP ini seperti apa, ya kan? Kalau yang HRD-nya aktif gitu nggih, yang HRD-nya aktif atau teman-teman yang aktif buka media sosial, saya rasa nggak ada masalah nggih cara mendapatkan JKP-nya seperti apa. Cuma terkadang nggak kita pungkiri TikTok aktif, WA aktif, Instagram aktif, tapi terkadang informasi-informasi seperti males gitu ya, males browsing gitu ya. Nah, jadi yang pertama cara mendapatkan JKP adalah laporkan PHK Anda. Ya, laporkan PHK Anda, segera buat laporan jika memang dengan terkena PHK.
Syaratnya yang bisa dilaporkan, kategori PHK seperti apa yang bisa dilaporkan, yaitu yang tidak disebabkan karena satu, mengundurkan diri. Jadi nggak bisa yang namanya mengundurkan diri itu masuk JKP. Kedua, pensiun. Ketiga, cacat total tetap. Karena ini nanti sudah ada program tersendiri dari BPJS. Meninggal dunia, nanti sudah dapat JKM. Jadi tidak bisa dapat JKP. Kemudian pekerja PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerja. Kalau PKWT-nya itu 2 tahun, baru jalan 6 bulan, itu bisa. Tapi kalau PKWT-nya selesai kontrak memang di saat itu tidak bisa mendapatkan JKP. Kemudian syarat pengajuannya seperti apa? Jadi otomatis kan kalau kita mau lapor nih syaratnya apa nih ya? Yang pertama ada pelaporan PHK disertai bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Kemudian nanti Anda juga akan diminta surat pernyataan bahwa jenengan punya komitmen untuk bekerja kembali. Ya. Kemudian itu baru akan bisa di linkkan dengan BPJS ketika perusahaan sudah menonaktifkan Anda dari BPJS Ketenagakerjaan. Mereka punya link namanya ICPP ya. Nah, itu dari situ. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ketika Anda pengajuan pelaporan ini maksimal adalah 3 bulan sejak terkena PHK. Kalau sudah lebih dari 3 bulan tidak mengajukan lapor PHK untuk program JKP, maka otomatis hak JKP teman-teman akan terhapuskan. Seperti itu. Ini kita ngomongin dari sisi pekerja ya. Nah, kemudian ketika Anda sudah punya nih laporan PHK, Anda nunggu dinonaktifkan dari perusahaan di sistem SIPP, pastikan bahwa Anda sudah punya akun kepesertaan atau akun di Siap Kerja. Jadi kalau yang belum punya akun, segera bikin akun, yaitu di siapkerja.kemnaker.go.id. Nanti kami akan bicarakan di sesi berikutnya, minimal cara ngaktif ke akun itu seperti apa. Nanti juga kami akan berikan link Bitly Anda untuk bisa mengunduh materi dari hari ini maupun caranya lapor seperti apa, caranya nanti manfaat seperti apa. Nanti kami akan kirimkan di link Bitly dan silahkan nanti boleh diunduh kapan aja dan mungkin kalau buat teman-teman yang di perusahaan bisa di-sharekan ke karyawan atau kemudian teman-teman yang dari serikat pekerja bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Tapi mohon maaf ya, apa yang kami bagi sekarang itu berdasarkan apa yang kami dapatkan dari teman-teman masukan-masukan dari orang lain. Jadi memang karena kami tidak punya hak JKP, jadi kami bukan pelaku. Nah, buat akun Siap Kerja, kemudian lengkapi profilnya. Jangan lupa profilnya dilengkapi. Nah, nanti akan keluar nih. Jadi di salah satu bagian dari Siap Kerja, Anda akan bisa melihat apakah saya mendapatkan JKP atau enggak sih gitu. Karena yang seperti yang tadi saya matur bisa jadi sama-sama PHK tapi kok saya nggak dapat. Oh, karena perusahaan mungkin belum mengikutkan Anda di empat kategori BPJS yang harus diikuti. Tapi kok teman saya dapat? Oh, karena perusahaannya memang sudah ikut masuk persyaratan untuk dapat rencana JKP. Jadi rencana JKP ini akan muncul di semua teman, baik itu yang mau di PHK ataupun yang sudah di PHK ataupun tidak di PHK. Bila memang perusahaan itu sudah mengikuti 4 macam BPJS. Nah, kalau ini adalah dari sisi ininya jelek banget ya. Hilang lagi kameranya. Tapi untuk screen-nya tetap kelihatan ya. Ya. Nggak bisa jalan. Screen-nya nggak bisa jalan ya? Sebentar. Apa saya mesti ganti ini ya? Coba saya mohon izin sebentar.
Karena screen-nya nggak bisa jalan ya. Oke, mohon maaf. Ternyata screen nggak bisa jalan. Saya minta izin. Saya akan masuk ke akun yang lain ya. Saya coba tak masuk dari laptop berbeda untuk mencoba biar tetap bisa. Karena kalau screen-nya nggak bisa jalan, percuma juga nggih. Mohon maaf nih, izin sebentar. Yang sudah mengikat produk perusahaan skala kecil, JKK, JKM, dan JHT. Seperti itu. Dan kemudian bahwa, mohon maaf, buat teman-teman yang jaminan kesehatannya adalah penerima bantuan iuran, maka mohon maaf, teman-teman tidak bisa mendapatkan program JKP. Kemudian tadi manfaatnya saya singgung bahwa dapatnya uang tunai 3 bulan pertama 45% dan 3 bulan berikutnya 25%. Nah, ada manfaat konseling kalau buat Anda yang mau layanan konsultasi, kemudian ada manfaat pelatihan kerja. Nggih. Nah, cara mendapatkan JKP dari sisi jenengan ya. Kalau sekarang udah kelihatan nggih, screen-nya sudah bisa berjalan ya, nggak kayak tadi ya. Ya, jadi kalau yang dari sisi jenengan PHK yang tidak bisa mendapatkan JKP adalah mengundurkan diri, bukan pensiun, bukan cacat total tetap, bukan karena meninggal dunia, dan yang memang bukan teman-teman PKWT yang masa kerjanya sudah berakhir sesuai kontrak kerja. Nah, pengajuan laporannya apa? Yaitu pelaporan PHK disertai bukti. Buktinya apa? Surat pemutusan hubungan kerja. Kedua, jenengan nanti akan diminta untuk bikin komitmen bahwa jenengan akan bekerja kembali. Kemudian sudah dinonaktifkan dari akun perusahaan, ya, dari SIPP BPJS. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya, Mbak, saya kok nggak bisa ya, belum bisa ngajukan klaim ya, karena ternyata gajinya masih gantung. Jadi karena masih ada gaji yang berikutnya, sehingga perusahaan belum menonaktifkan SIPP-nya. Kalau sudah langsung dinonaktifkan sama di SIPP, nanti jadi ada yang belum terbayarkan ya, masih nunggak. Jadi otomatis kalau langsung dinonaktifkan bisa tertunggak 1 bulan. Kemudian pastikan bahwa jangan sampai terlambat mengajukannya, karena kalau sudah lebih dari 3 bulan, hak JKP Anda akan hangus. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang ter-PHK, segera pastikan di akun siap kerja. Jadi sekarang udah nggak bisa, boleh nggak bikin gitu, nggak bisa. Karena kalau JKP ini programnya full diakses dari akun siap kerja. Jadi lihat jenengan masuk ke akun siap kerja, nanti kami akan berikan materi panduannya, boleh diunduh di Bitly kita, di drive kita. Nah, di akun siap kerja ini ya, tampilannya seperti yang teman-teman lihat nih. Tampilannya seperti yang teman-teman lihat. Teman-teman lihat di situ. Bisa lihat sebentar. Mohon maaf. Saya share ada sedikit trouble lagi nih. Tapi insya Allah sih enggak. Oh, maaf. Ya, jadi di akun siap kerja ini akan kelihatan apakah teman-teman itu mendapatkan lencana atau enggak. Ya, jadi saran saya buat teman-teman yang SPSI sama perusahaan, karyawan atau teman-temannya disuruh ngecek akun siap kerja semua. Nih, dia keluar rencananya enggak? Jangan sampai nanti Mas A keluar rencana JKP, Mas B enggak. Karena apa? Ternyata perusahaan tidak mengikutkan dia di program. Jadi rencana JKP ini bisa akan terlihat, nggak usah nunggu PHK baru bikin akun, enggak. Tapi kalau bisa semua karyawannya disuruh bikin akun, karena nanti akan terlihat apakah dia punya hak JKP atau enggak. Karena bisa jadi satu perusahaan ada yang mengikutkan sudah full, ada yang mungkin sebagian belum.
Jadi mohon bisa diinformasikan seperti itu. Nah, ini buat teman-teman yang HRD atau dari HRD yang mau membantu teman-teman ter-PHK untuk bisa diuruskan, dikolektifkan untuk diurus, ya. Nah, ini bisa dengan ajukan laporan PHK di dinas maksimal 7 hari sejak terjadi PHK. Kemudian tentunya adalah bukti penerimaan putusan hubungan kerja oleh pekerja. Jadi JKP ini tidak akan bisa diberikan buat teman-teman ter-PHK yang masih belum menerima nih. Atau masih mau lanjut ke mediasi, masih lanjut ke apalagi sudah masuk ke pengadilan hubungan yudisial ya nggak bisa. Jadi hanya bisa diterima oleh teman-teman yang sudah memberikan pernyataan menerima putusan PHK. Kemudian caranya seperti apa? Buat teman-teman yang dari HRD, segera buat laporan nonaktif tenaga kerja tentu di SIPP BPJS ketenagakerjaan.go.id. Kemudian lakukan wajib lapor nggih, di wajib lapor segera dilaporkan bahwa teman-teman A, B, C, D, E ini memang PHK. Kemudian isi pelaporan PHK lewat menu wajib lapor dan kemudian segera informasikan ke teman-teman untuk segera mengajukan klaim manfaatnya di akun siapkerja.kepnaker.go.id. Nah, ini adalah skema atau alur, ya, alur buat teman-teman. Ini cuma gambaran aja, nggih, gambaran aja. Alurnya itu harusnya seperti apa sih, gitu ya? Alurnya seperti apa? Nah, ini sisi A itu adalah dari sisi pemberi kerja dan sisi B adalah dari sisi peserta. Jadi bisa nggih laporan JKP itu bisa diuruskan dari sisi perusahaan, bisa juga diurus secara mandiri. Yaitu sama-sama kalau dari perusahaan adalah mendaftarkan perusahaan di portal Siap Kerja, kemudian pelaporan di SIPP online. Kalau dari peserta segera aktifkan akun siap kerjanya. Kemudian laporkan ke mediator HI atau Disnaker untuk mendapatkan tanda terima PHK. Setelah sudah dapat tanda terima PHK, teman-teman bisa langsung masukkan ke akun siap kerja. Jadi mungkin kalau ada yang dikolektifkan HRD diuruskan, cuma kok saya penasaran ya, seperti apa? Bisa kok masnya atau mbaknya minta ke HRD-nya, Mas saya boleh nggak saya foto bukti PHK-nya, kemudian saya foto tanda terimanya, biar saya mau upload ajukan klaim secara mandiri. Bisa. Kemudian, nah ini adalah salah satu formulir yang harus Anda isikan, nggih, yang nanti akan dibawa ke BPJS. Nanti setelah sudah dapat tanda terima, sudah dapat ini pemberitahuan laporan pemutusan hubungan kerja, akan diuruskan ke BPJS dan di BPJS nah yang nanti akan memutuskan apakah yang bersangkutan itu eligible untuk menerima JKP terkait dengan satu, yaitu apakah BPJS Kesehatannya itu penerima bantuan iuran atau tidak. Karena kalau kami kan nggak tahu, yang tahu itu kan BPJS. Untuk linknya, untuk cross-check-nya di situ. Nah, ini akan kita bahas sekilas seperti apa sih akun siap kerja. Dan mohon buat teman-teman yang masih kerja maupun yang nun sewu PHK kali ini itu untuk tetap kalau bisa diakses karena akan ketahuan nih saya itu dapat akun lencana enggak. Kalau enggak dapat lencana berarti saya belum dimasukkan oleh perusahaan di 4 program JKP-nya. Nah, ini silahkan Mas dan Mbak bisa mengakses kemnaker.go.id. Tampilan lamanya seperti ini, hampir seperti ini, nggih. Nanti ada masuk, klik masuk aja di kotak merah sebelah kanan atas biasanya. Nanti setelah itu akan muncul nih, silakan mengakses siapkerja.kemnaker.go.id. Buat teman-teman yang sudah dapat klaim JKP, biasanya nanti sudah eligible nih, biasanya jenengan akan di email atau di WA.
di email atau di WA. Kalau sudah dapat, silahkan segera lengkapi akun siap kerja. Itu buat teman-teman biasanya tinggal klik aja. Nanti tampilannya seperti ini, masukkan nomor email, nah, masukkan passwordnya. Kalau yang sudah dapat email, tapi kalau yang sudah belum punya, maka silahkan klik daftar sekarang. Nah, kalau pendaftaran, siapkan dulu NIK. Nggih. Kemudian nama ibu kandung. Pastikan nama ibu kandungnya adalah nama yang biasa digunakan di kartu keluarganya. Karena mohon maaf nggih Bapak Ibu, kadang yang kami temui nama orang tua itu ada nama kecil dan nama setelah menikah. Jadi pastikan yang dimasukkan di KK itu nama yang seperti apa. Kemudian setelah sudah diisi, kemudian mendaftar, emailnya, bikin nomor HP, bikin password, pastikan nomor HP-nya aktif karena nanti untuk mengaktifkannya Anda akan mendapatkan kode OTP. Ya, nanti ada kode OTP yang akan dikirimkan ke HP untuk mengaktifasi. Nah, kami hanya bisa membantu seandainya ini kok kami nggak dapat dikirim-kirim ya OTP-nya ya. Atau mungkin Masnya punya akun password tapi lupa gitu. Bisa ke sini di foto atau bisa nanti hubungi kita, di foto aja KTP-nya. Emailnya kalau masih ingat dimasukkan di dekat KTP, nanti kami akan bantu untuk informasikan ke teknisi pusat untuk kemudian ini akun dan passwordnya seperti apa. Karena mohon maaf memang kami tidak punya akses untuk langsung bisa ngecek. Nah, setelah sudah dapat akun OTP, segera isi nggih kelengkapan profilnya. Ada nanti foto profil karena banyak teman-teman yang nggak masukin nih biodata, pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan yang sudah pernah diikuti, ada keahlian atau keterampilan tertentu. Nah, ini yang kemudian ini adalah skema atau alur untuk pengajuan klaim portal siap kerja bulan pertama. Kebanyakan teman-teman banyak yang sudah paham ini. Karena ini kan pasti masih semangat nih, masih semangat untuk cari ini, cari itu. Yang kadang jadi persoalan adalah bulan berikutnya. Ya, jadi ini adalah pengajuan ke bulan pertama. Jadi bulan pertama kan sama seperti kalau jenengan mau mengajukan klaim ya. Jadi jenengan masuk ke portal siap kerja, pilih ajukan klaim, lengkapi data seperti yang tadi di siap kerja, nanti akan divalidasi data oleh BPJS apakah Anda eligible atau enggak sebagai penerima. Termasuk kesehatannya masuk ke PBI atau tidak. Ya. Kemudian peserta akan mendapatkan email atau pemberitahuan proses klaim JKP. Kemudian setelah sukses, manfaat uang tunai bulan pertama akan langsung masuk ke rekening peserta. Ya, mohon maaf, saya terlalu cepat nggak menjelaskannya? Masih bisa dipahami ya? Sakit. Kemudian, nah ini yang kadang sering kami temui sebagai konselor. Kalau kita lagi melakukan konseling, kebanyakan teman-teman itu nggak tahu kalau bulan berikutnya untuk dapat uang tunai berikutnya saya harus seperti apa. Nah, ini saya beri ilustrasikan, nggih. Jadi setelah sudah dapat klaim manfaat uang tunai bulan pertama, jangan lupa dari Anda dapat manfaat uang tunai dari dapat pertama masuk rekening, segera lakukan asesmen diri di siapkerja.kemnaker.go.id. Kebanyakan sering lupa atau kadang iki ora penting, padahal ketika nggak melakukan asesmen diri, otomatis satu tahapan untuk pencairan kedua akan menghambat. Asesmen itu apa? Asesmen itu sebenarnya hanya kayak pertanyaan psikotes, atau mungkin Mas dan Mbak pasti kan udah dengar dulu prakerja, ya. Hampir sama seperti prakerja untuk melihat aja sih seperti apa sih teman-teman itu gitu, nggih. Kemudian setelah sudah lakukan asesmen, Anda akan yang namanya harus ada prasyaratnya.
Kalau ini namanya selesaikan misi sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan manfaat uang tunai selanjutnya, Mas dan Mbaknya, Bapak Ibu harus melamar 5 lowongan pekerjaan di akun Siap Kerja. Minimal 5. Kalau dulu di sebelum tahun ini itu teman-teman yang dapat JKP itu boleh melamar dimanapun, tinggal di-upload. Kalau mulai bulan Januari ini, semua lowongan harus melalui akun Siap Kerja. Jadi itu yang nggak boleh lupa. Atau ada bukti wawancara kerja minimal 1 perusahaan. Nah, setelah Bapak Ibu sudah 5 lowongannya dilamar dalam 1 bulan dong nggih. Itu nanti bisa isi formulir klaim manfaat dan melakukan verifikasi pengajuan klaim. Jadi laporan pengajuannya akan diverifikasi dulu. Apakah nanti seperti yang tadi saya matur, itu kan ada 3 pilihan ya. Ada pilihan uang tunai, pilihan konseling, ada mencari informasi konseling dan pilihan pelatihan. Kalau Bapak milihnya pelatihan, maka harus minimal 80% kehadiran. Kalau ternyata di bulan kedua Bapak tidak melengkapi milihnya pelatihan, tapi tidak mengikuti pelatihan selama 80%, maka klaimnya tidak akan keluar. Manfaat uang tunai berikutnya tidak akan keluar. Nah, ini alurnya. Kalau tadi bentuknya adalah penjelasan, kalau ini bentuknya alur. Monggo nanti bisa di-download nanti di link yang akan kami share. Jadi peserta penerima manfaat JKP segera lakukan asesmen diri di portal Siap Kerja, kemudian melamar 5 pekerjaan dari 5 perusahaan yang berbeda nggih. Jangan kemudian satu perusahaan nun sewu, saya campur nggih dumeh lowongane oke dikliki kabeh ngoten mboten nggih, tapi harus 5 perusahaan yang berbeda atau satu perusahaan yang telah proses wawancara. Kemudian mengikuti konseling. Konseling ini seperti yang di judul di awal ya, judul kami di share link sekarang ini ya, share info yang lagi happening gitu ya, itu tidak harus diikuti. Jadi konseling itu bukan syarat pencairan. Mau ikut, mau boten, monggo. Kemudian nanti bisa pilih, kemudian mengajukan klaim bulan berikutnya sesuai tanggal yang tertera di akun Siapa Kerja. Jadi tolong dipastikan, nggih, Anda benar-benar ngecek continue akun Siap Kerja. Gitu. Nanti kalau sudah klaimnya sudah diterima, diverifikasi ternyata memang Anda memenuhi persyaratan untuk menurunkan klaim selanjutnya, bisa nanti bisa turun. Kemudian ini yang saya sampaikan nggih, konseling bukan syarat klaim uang tunai. Jadi tidak syarat klaim uang tunai di bulan berikutnya itu adalah bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara minimal 1 perusahaan dalam 1 bulan atau bukti lamaran pekerjaan minimal 5 perusahaan dalam 1 bulan melalui sistem akun prakerja, Siap Kerja, atau presensi pelatihan kerja Anda minimal 80% kehadiran. Nggih, jadi jangan sampai nanti ada yang rawuh ke sini terus tanya, "Kok saya bulan berikutnya nggak dapat ya?" Gitu. Nah, ini saya sampaikan lagi. Nah, jika teman-teman mendapatkan kesulitan dalam mengakses JKP ini atau mengakses akun Siap Kerjanya, monggo ini adalah pusat bantuan program JKP, baik dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nggih, jadi Anda bisa diakses di sini nih. Karena jujur aja nggih, yang penting saya sampaikan, ini kan linknya semuanya ke pusat nggih. Jadi untuk kabupaten seperti kami memang kesulitan untuk mengakses. Jadi monggo silakan ini adalah link aduannya, bisa disampaikan ke sini. Nah, ini adalah contoh di mana ketika dia mengajukan klaim nggak keluar. Jadi
Karena dia ini nanti akan keluar nih di verifikasinya, belum pernah melakukan wawancara. Pengajuan klaim ditolak karena catatannya apa? Silakan pengajuan data lamana di aplikasi siap kerja minimal 5 perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, ya, the only limit to our relation of tomorrow will be our job of today. Let us move forward with strong and active faith. Ini Franklin Roosevelt ya, bukan saya ya. Jadi satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Jadi marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan lebih kuat. Ya memang manusia berencana nggih, tetapi kan kita juga nggak tahu kondisi perekonomian yang bergerak seperti ini. Saya rasa tidak semua teman-teman nggak ada yang mengharapkan dapat PHK atau sebagainya. Tetapi ketika memang kenyataannya sudah seperti itu ya tinggal bagaimana kita mau bergerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebentar. Materi dapat di-download sebentar. Ini tulisannya hilang nih. Karena di situ yang baru kita keluarkan sekedap. Saya ambilkan filenya yang bisa teman-teman, materinya bisa di-download di mana sih? Sebentar. Sambil monggo, saya akan buka sesi sharing ya. Sesi sharing, tapi nun sewu, kami cuma bisa sharing biasa nggih karena kami memang bukan pengambil kebijakan. Harapan kami di sini share melalui ini adalah karena memang biar tidak ada putus ini saja nggih. Tidak ada putus informasi. Copy sebentar, saya mohon izin dulu untuk kemudian saya sharekan. Iya. Sewu, saya izin share untuk linknya nggih. Teman-teman yang mau Anda bisa download di sini bit.ly materi informasi JKP. Apa yang tadi kita sampaikan, saya akan beri satu ilustrasi video bagaimana caranya ajukan klaim. Sebentar. Sudah dicatat ya? Sudah nggih? Sudah dicatat ya? Karena saya akan stop share-nya. Nanti insya Allah kita akan upload di YouTube di Dinperinaker Kabupaten Temanggung untuk materi hari ini. Oh iya, sudah di chat, sudah diberikan ya teman-teman ya. Di chat sudah diberikan seperti apa. Mohon maaf karena tadi saya pindah laptop nggih, jadinya tak carikan kembali. Saya carikan kembali cara ajukan klaim biar nanti teman-teman lebih mudah. Video ini juga kami masukkan di materi. Jadi ya. Ini adalah kehilangan pekerjaan atau JKP bulan 1 hingga bulan 6. Sebelum mengajukan klaim JKP, pastikan sudah melapor
Pilih konseling. Pilih ajukan konseling. Isi alasan melakukan konseling. Alasan bisa diisi seputar pertanyaan tentang pekerjaan. Konselor akan mengadakan sesi konseling secara online. Hadiri konseling melalui link yang telah dibuat oleh konselor. Di dalam room meeting, peserta bisa memilih rekomendasi pelatihan dan rekomendasi lowongan. Aktivitas pasar kerja. Pilih info pasar kerja, halaman akan dialihkan ke website Kemnaker. Pilih lowongan pada tab kiri atas, lalu pilih lowongan yang diinginkan. Anda wajib memilih minimal 5 lowongan pekerjaan. Pilih lamar sekarang, lalu konfirmasi. Lamaran akan dilanjutkan ke perusahaan. Untuk mendapatkan manfaat JKP bulan kedua hingga 6, pastikan Anda sudah melamar 5 pekerjaan atau sedang melakukan wawancara. Aktivitas pelatihan kerja. Pilih pelatihan kerja. Pop-up untuk mengikuti konseling akan muncul. Klik ikut konseling sekarang. Pilih rekomendasi pelatihan, lalu pilih pelatihan yang ingin diikuti. Pop-up akan menampilkan lembaga penyelenggara. Klik pilih. Pop-up akan menampilkan detail lembaga penyelenggara. Klik pilih lembaga ini untuk melanjutkan. Upload dokumen jika lembaga membutuhkan. Jika tidak diperlukan, maka Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan klik ikuti pelatihan. Pelatihan dapat diikuti sekali selama masa pengajuan manfaat bulan kedua sampai 5 dan pastikan kehadiran minimal 80% selama pelatihan. Jika telah mengikuti semua aktivitas, pengajuan manfaat bulan kedua dapat dilakukan sesuai dengan tanggal ajuan di akun siap kerja Anda. Berlaku pada pengajuan bulan berikutnya. Klaim manfaat JKP bulan 2 sampai dengan 6. Pilih klaim manfaat bulan 2. Klik ikon kamera untuk mengambil swafoto. Baca instruksi untuk swafoto. Ambil swafoto. Klik untuk setujui surat pernyataan. Pastikan surat pernyataan telah dibaca dengan seksama. Pilih saya menyetujui surat pernyataan konfirmasi pengajuan manfaat JKP di atas. Konfirmasi dengan klik simpan dan kirim. Klik kirim pengajuan. Pengajuan sudah dikirim dan sedang diverifikasi. Penting, cek secara rutin tanggal ajuan di akun siap kerja Anda. Untuk pengajuan manfaat bulan ke-6, Anda dapat mengisi status kebekerjaan. PHK, nggak perlu worry, ayo kerja lagi. Ya. Mungkin itu adalah beberapa informasi yang bisa kami bagi di sini ya. Karena kita namanya juga share link, share info yang lagi happening ya. Buat teman-teman, monggo kita buka sesi pertanyaan ya. Di chat sudah kita berikan, Bitly materi video. Jadi di situ ada materi video ini. Jadi buat teman-teman SP yang mau bantu teman-teman bisa di-share nggih. Caranya seperti apa gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Angga, apakah sama saja untuk akses akun siap kerja melalui web atau aplikasi? Sama Mas, nggak ada masalah nggih. Mau dari HP, mau dari web itu bisa. Bisa, cuma memang kalau mudah lewat HP, cuma kadang HP itu kan nggak bisa terlihat semuanya, nggih. Monggo kalau Masnya mau agak kesulitan buat mau ngisi akun, silahkan datang ke Dinperinaker di bidang penempatan, di bidang kami di sini. Nanti insya Allah kita akan bantu untuk dampingi, nggih. Dalam arti cara akunnya seperti apa, bikinnya mungkin kesulitan apa, nanti insya Allah kita bantu di sini. Kemudian
Yang penting sih kami tekankan di sini, jangan sampai lupa nggih, ngelamar 5 lowongan lewat akun siap kerja per bulannya. Kemudian juga jangan lupa ajukan klaimnya, karena kalau Mas dan Mbaknya lupa, nanti manfaat uang tunainya nggak bisa keluar. Dan misalnya ya, ini pernah ada, jadi karena ketidaktahuannya, dia dapat nih uang pertama, kemudian dia di bulan kedua, bulan ketiga kan belum ngeh nggih. Terus di bulan keempat tanya, tanya, kok saya nggak dapat. Nah kemudian baru tahu bahwa harus apply 5 lowongan di Siap Kerja. Nah, manfaat uang tunainya itu informasi yang kami peroleh itu masih dapat dilakukan saat ini, tetapi langsung dihitung di bulan keempat. Jadi dapatnya hanya 25%. Jadi yang bulan kedua dan bulan ketiga otomatis sudah hangus. Nggih. Jadi akun Siap Kerjanya memang harus dicek cek rutin nggih, untuk bisa, melihat seperti apa, statusnya gitu. Mungkin ada yang mau tanya? Monggo. Ada pertanyaan lagi, kayak kemarin itu ada kejadian juga, kok, namanya orang tua ditolak gitu nggih, ditolak. Itu biasanya karena, biasanya antara kakak cross check lagi di kakak, punyanya seperti apa. Iya, nun sewu Mas Rifki. Nggih. Monggo, Nggih, nggih, Bu. nggih. Usul Bu di Bu. Mbok didamelke grup WA, Bu. Wong niki kathah sing anu to, ngen kula banyak yang di PHK. Nggih. Buatin grup WA saja, mungkin salah satu dari Disnaker masuk menjadi admin biar nanti bisa menjelaskan, Bu. Biar nggak Oh. bolak-balik ke situ, Bu. Mungkin Oh gini, nun sewu nggih. Kalau nggih. buat grup WA kan kami harus nge-add satu-satu Mas. Atau gini aja, Nggih. kalau jenengan sudah punya grup WA, nanti Nggih. monggo kami tidak di-invite nomor pelayanannya. Oh ya. Kami punya nomor pelayanan nun sewu. Nggih. 0895. Sebentar, Bu, Oh sebentar. nggih. 0895 0895 3367 3367 62490. 62490. Cuma nun sewu nggih Mas, jam kerja nggih. Karena kami Nggih. juga grupnya kayak TKI dan sebagainya sudah agak lumayan banyak. Jadi tapi insya Allah kami di-add aja nggih. Soalnya kalau Oke, kami ya oke. mengelola grup agak kesulitan. Nggih, kami di-add Oke. aja. Nggih. Nggih. Itu aja Mas? Nggih, pun Oh niku mau. nggih. Mungkin apa ada pertanyaan yang lain? Kalau di kolom chat kayaknya udah nggak ada nggih. Oh nggih, sudah untuk nomor WA layanan sudah di chat, ada di kolom chat nggih. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di kolom chat, nggih. Mbok Bilih itu saja nggih untuk informasi terkait, gimana sih apakah konseling itu diperlukan tidak di JKP, karena memang kami pada dasarnya kami hanya berhak pada proses JKP, kami memang hanya berhak di proses konseling ya, Bapak Ibu nggih. Jadi mohon maaf kenapa kok judulnya enggak sosialisasi JKP atau seperti apa, karena memang kami hanya punya hak di sesi konseling. Tetapi kami ingatkan bahwa konseling itu bukan sesuatu yang wajib. Jadi jangan sampai, karena konseling itu kan daftar tunggunya luar biasa, nggih. Jadi saya matur di sini bukan kami nggak mau konseling atau mau apa, cuma konseling itu hari ini saja posisinya itu daftar tunggu konseling itu hampir 1.800. Padahal konseling se-Indonesia tidak lebih dari 100 orang. Jadi kalau Bapak Ibu memaksakan harus nunggu sesi konseling, takutnya nanti uang tunai selanjutnya kan nggak cair gitu. Jadi monggo sebenarnya itu pilihan nggih. Cuma kalau memang Bapak Ibu memilih sesi pelatihan, ikut itu memang konseling itu wajib diikuti. Jadi kalau memang cuma untuk mendapatkan informasi pekerjaan, monggo datang aja kita ngobrol-ngobrol bareng. Cuma kalau untuk sesi pelatihan memang Bapak Ibu wajib
mengikuti konseling terlebih dahulu. Tetapi saya sampaikan di sini daftar konseling saat data tunggunya 1.700 untuk hari ini. Raise hand, sampun nggih. Saya Usul, pikir Bu. nanti bisa kita lanjut, monggo. Ye, terus pundi? Ye, Usul, Bu. Oh, untuk akun Mas. media sosial Ye. Instagram mohon lebih aktif lagi, Bu, dari Disnaker, Bu. Rata-rata sekarang kan Ye. pada nyarinya di Instagram, dia lebih proaktif aja gitulah, Bu. Ye. Memang selama ini akun Instagram kita memang lebih jujur aja kalau untuk kebetulan memang kita pengelola untuk lowongan ya Mas ya. Untuk memang Temanggung itu kita melihat Facebooknya yang lebih aktif daripada Instagramnya. Cuma terima kasih masukannya. Nanti akan kita informasikan ke teman-teman ini buat bisa lebih dan kami juga menerima masukan kira-kira info-info apa di share link selanjutnya kita coba jangan gitu dan kita bisa berbagi bersama di forum ini. Itu dulu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di share link kali ini, share info yang lagi happening gitu ya. Harapan saya tidak ada lagi PHK lanjutan deh. Dan kami berharap bahwa kondisi ekonomi dunia juga semakin membaik karena kalau berlanjut seperti ini ya gimana nggih ya. Walaupun memang kita tidak menyangka perubahannya luar biasa saat ini dan saya yakin Bapak Ibu mungkin ada rasa cemas, ada rasa gundah gitu ya. Karena kita biasa sesuatu yang sudah kita harapkan jadi kita harus berubah. Tetapi saya yakin hal ini akan bisa bikin Bapak Ibu jadi lebih tahan banting, lebih kuat dan insya Allah ini pasti akan terlampaui. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di share link kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kami akan segera upload di YouTube Din Perinaker Temanggung. Tetapi mungkin nggak bisa langsung ya, butuh sedikit waktu. Matur nuwun atas partisipasi kehadirannya dan semoga di share link kali ini ada beberapa bisa disebarluaskan dan bisa memberikan arti buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.